Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, pada kesempatan ini kita akan mendalami tentang metode dan teknik pekerjaan sosial dengan pendekatan meso. Sehingga para peserta pelatihan dasar pekerjaan sosial diharapkan diawali dengan pengetahuan-pengetahuan yang akan mendalami terutama rasa kejiwaan di dalam melaksanakan tugas di lingkungan usaha kesejahteraan sosial dapat memberikan dorongan pada diri kita di dalam upaya Anda minimal mengetahui terutama dalam maksud tujuan pembuatan video ini, sehingga pada intinya tujuan pembelajaran ini adalah bagaimana para peserta mampu memahami cakupan mengenai metode dan teknik pekerjaan sosial di dalam pendekatan meso. Nah, sehingga pada kesempatan ini kita akan memahami dulu bagaimana nanti kita akan membahas tentang pengertian dan tujuan praktek pekerjaan sosial meso. Meso di sini pada intinya dengan kelompok, ya. Karena kalau mikro itu individu, meso kelompok, dan makro itu pendekatan kepada masyarakat atau COCD, Community Development dan Community, di dalam upaya mengetahui kebutuhan di dalam keberfungsian sosial di lingkungannya. Nah, kita di meso pada intinya pada kelompok, khususnya dalam keluarga, ya, dalam keluarga, sehingga yang terdiri dari unsur keluarga bati, ya, keluarga inti, ayah, ibu, anak, plus kadang-kadang ada mertua. Ada pihak keluarga yang juga sama-sama tinggal di dalam kelompok yang kemungkinan menjadi upaya setiap orang melakukan keberfungsian sosialnya. Sehingga kita juga akan mendalami bagaimana prosedur dan teknik di dalam praktek pekerjaan sosial meso. Dan nanti juga kita akan mengetahui bagaimana proses keterampilan teknis pekerjaan sosial serta peranan pekerjaan sosial. Di dalam praktek pekerjaan sosial meso itu kita akan mendalami bagaimana meningkatkan kemampuan peran kita, keberfungsian sosial kita dengan pertumbuhan, pengembangan kepribadian, dan memecahkan masalah, mau bagaimana keluarga dan dirinya bisa menyatu, katakanlah bisa memecahkan masalah dalam keluarganya. Nah, ini tentu berkaitan dengan bagaimana upaya kerjasama, bagaimana penggalangan, katakanlah kelompok itu sendiri dan dukungan kelompok terhadap seseorang. Nah, pendekatan meso ini pada intinya adalah bagaimana kita mengupayakan perbaikan, pencegahan, dan pertumbuhan sosial baik di dalam peningkatan kemampuan dan tanggung jawab serta berpartisipasi di dalam kelompok. Nah, ini semua arahnya untuk keberfungsian sosial, terutama dengan pasangannya dan kelompoknya itu sendiri, khususnya di dalam keluarganya. Nah, ini perlu ada upaya mengoptimalkan usaha keberfungsian sosial dengan bimbingan profesional. Nah, setting di dalam pendekatan pekerjaan sosial itu adalah bagaimana menyesuaikan dengan lingkungan, terutama dengan tetangga, remaja ataupun peer group itu sendiri, bagaimana dengan lingkungan rumah sakit, kalau kita mengalami hal-hal di dalam gangguan kesehatan, dan bagaimana dengan koreksionalnya dan lembaga kejahteraan sosial yang ada di lingkungan itu bagaimana, terutama bagi remaja,
misalnya seperti Pramuka, Karang Taruna, dan berbagai organisasi sosial, dan pusat pelayanan klinis, juga tempat pendidikan, yaitu sekolah-sekolah. Dan ini merupakan upaya-upaya bagaimana kita mengamati tipe-tipe kelompok. Nah, tipe kelompok ada yang bersifat konseling, grup, ada yang entrepreneur, katakanlah bagaimana kita melakukan upaya dengan sensitivitas grup di dalam pemenuhan kebutuhannya, terutama pada individu yang memang memerlukan kebutuhan ini, dan bagaimana self-help group di dalam kelompok itu sendiri, dan support group memberikan dukungan dalam kelompok itu pada tipe ini, dan ada upaya terapi. Bagaimana kalau ada permasalahan dan upaya pemecahan masalah tersebut. Berikutnya, bagaimana prosedur praktek pekerjaan sosial meso itu diawali dengan tahap persiapan atau pra-kelompok. Nah, ini dimulai dengan tahap memulai kelompok. Bagaimana proses kita bersosialisasi di dalam kelompok. Terus tahap transisi. Dan tahap berikutnya adalah bekerja atau pengubahan perilaku. Terutama perilaku yang kurang baik. Nah, ini dibiasakan dalam keluarga. Dan tahap pengakhiran, ya, dalam upaya tahap pengakhir ini artinya membuat individu tersebut di dalam kelompoknya bisa berupaya pemenuhan keberfungsian sosial dengan individu lain dan kelompok kecilnya. Ini perlu kita lakukan pendampingan oleh seorang pekerja sosial. Nah, sehingga teknik pekerjaan sosial dalam pendekatan meso ini adalah teknik yang pertama adalah membentuk kelompok. Terus di dalam kelompok itu ada upaya perkenalan, ya, perkenalan dan bagaimana kelompok itu sendiri menghadapi katakanlah suatu permasalahan ataupun konflik yang terjadi. Nah, ini perlu diupayakan bagaimana kita juga memahami nilai-nilai pekerjaan sosial di dalam pendekatan kelompok, dalam hal ini pendekatan meso, sehingga nilai-nilai tersebut bisa pada martabat manusia itu sendiri kita memberikan katakanlah penghargaan privasi seseorang, juga bagaimana tanggung jawab sosialnya. Berikutnya adalah bagaimana nilai cinta kasih itu bisa katakanlah terpenuhi dan mendapatkan upaya nilai tersebut. Termasuk bagaimana penghargaan dan perhatian orang lain kepada dirinya atau kepada individu. Dan nilai-nilai respect. Nilai respect artinya peka dengan lingkungannya. Dan adanya tanggung jawab profesional di dalam pemenuhan nilai-nilai yang ada. Nah, ini semua sangat berpengaruh di dalam proses pelayanan sosial. Adapun proses pelayanan sosial melalui pendekatan meso adalah pertama bagaimana penyatuan. Tahap pertama penyatuan di sini bagaimana terjadi perasaan yang ada kebimbangan di dalam sistem kelompok. Terus ada juga tahap berikutnya adalah kekuatan dan kontrol. Di sini timbul upaya perjuangan anggota dari kelompok itu sendiri, setiap individu menempatkan dirinya untuk mendapatkan tempat dan pengakuan di dalam kelompoknya. Tahap yang ketiga yaitu adanya keintiman. Bagaimana kelompok dijadikan tempat bagi pertumbuhan dan perubahan sehingga timbul suatu perasaan bersatu. Nah, ini penting. Selanjutnya, tahap yang berikutnya adalah bagaimana perbedaan-perbedaan yang ada di dalam satu kelompok itu untuk bisa diharapkan dapat mengorganisir diri sendiri pada setiap individu untuk lebih efisien sehingga dapat menimbulkan dorongan sesuai dengan yang diharapkan. Dan tahap yang terakhir adalah bagaimana perpisahan itu sendiri dalam pendekatan meso bertujuan agar supaya tujuan kelompok telah tercapai dan anggota
yang ingin mendapatkan pelajaran baru serta telah membangun pola-pola perilaku atau katakanlah kebiasaan sikap seseorang pada lingkungannya. Nah, pendekatan meso ini ada beberapa prinsip yang dilakukan dalam intervensi meso ini. Yang pertama adalah prinsip pembentukan kelompok secara berencana. Yang kedua, bagaimana upaya memiliki tujuan bersama. Yang ketiga, penciptaan interaksi yang terpimpin di dalam kelompok itu dan pengambilan keputusan. Yang keempat, di dalam pengambilan keputusannya. Dan yang kelima, bagaimana organisasi bisa bersifat fleksibel mengatur anggotanya. Dan yang terakhir, bagaimana penggalian sumber-sumber yang ada dalam menyusun program. Nah, ini prinsip di dalam intervensi pekerjaan sosial meso. Ada 3 perspektif di dalam pendekatan kelompok atau level kelompok dan komunitas lokal. Jadi model kelompok itu yang pertama adalah perspektif yang berorientasi pada penyembuhan. Upaya penyembuhan yang namanya remedial orientation. Yang kedua, perspektif yang menjembatani antara perspektif remedial dan tujuan sosial, reciprocal orientation, ya, reciprocal orientation. Nah, yang ketiga, perspektif yang berorientasi pada tujuan sosial, yaitu social goals orientation. Nah, inilah model kelompok di dalam perspektif pendekatan meso. Yang berikutnya, di dalam proses pekerjaan sosial dengan kelompok, itu melalui pertama pendekatan awal. Bagaimana kita di dalam kelompok bisa diterima, upaya semacam perkenalan diri, lalu dengan berikutnya asesmen dan rencana intervensi atau penanganan permasalahan nanti yang timbul di dalam kelompok itu sendiri, dan bagaimana setiap individu merasakan kenyamanan menjadi anggota kelompok itu sendiri. Yang berikutnya adalah bagaimana seleksi anggota di dalam kelompok. Seleksi alami atau seleksi secara administratif itu perlu juga kita perhatikan. Dan berikutnya adalah upaya pengembangan kelompok, ya, ada penguatan kelompok sehingga proses pekerjaan sosial dan kelompok ini bisa berjalan. Dan yang terakhir, proses evaluasi terminasi harus selalu dilakukan karena ini upaya untuk perbaikan. Jadi diawali dengan pendekatan awal tadi sehingga terminasi pun nanti akan berulang. Demikian secara siklus proses yang terjadi dalam pendekatan pekerjaan sosial meso. Nah, kita mengenal teknik pekerjaan sosial dalam pendekatan meso, yaitu ada 4. Yang pertama adalah membangun relasi pertolongan. Nah, ini relasi pertolongan di sini sangat katakanlah penting karena pendekatan ini juga mengupayakan yang kedua adalah membangun komunikasi sehingga tidak ada komunikasi yang tersumbat ataupun yang katakanlah menjadi noise, tidak jelas. Dan berikutnya adalah bagaimana teknik terlibat di dalam pemecahan masalah. Jadi keterlibatan setiap individu dalam kelompok, upaya punya masalah, punya peran. Dan yang berikutnya adalah bagaimana merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial. Nah, inilah 4 pendekatan meso di dalam teknik pekerjaan sosial. Teknik pekerjaan sosial, keterampilan teknis, ya. Sekarang kita beralih pada keterampilan teknis pekerjaan sosial dengan kelompok. Yang pertama, membangun relasi, ya, diagnosa atau analisa kebutuhan. Yang kedua, observasi secara sistematis.
Jadi observasi ini untuk membentuk, mengembangkan, dan mengakhiri individu dalam keanggotaan kelompok tersebut. Yang ketiga, intervensi melalui proses kelompok, bagaimana kepemimpinan, fasilitator, pendidikan, dan bimbingan dialami di dalam kelompoknya. Sehingga individu merasakan ini semua, lalu kita menganalisis. Yang keempat, menganalisis media program, pencatatan dan evaluasi, sehingga kita dapat memobilisir sumber-sumber yang ada. Dan yang kelima, bagaimana pertimbangan profesional, termasuk bagaimana komunikasi yang dijalin untuk bisa memperlancar proses pemenuhan kebutuhan di dalam keberfungsian sosial. Para peserta yang saya banggakan, peranan pekerja sosial dalam kelompok ini adalah diantaranya sebagai advokat. Artinya melakukan pembelaan terhadap permasalahan yang dialami setiap anggota kelompok. Nah, advokasi ini perlu bagi kelompok untuk melakukan, katakanlah, bahwa dia akan merasa nyaman menjadi anggota kelompok yang kebetulan di mana individu itu berada. Yang kedua, peranan Peksos dalam kelompok ini, pendekatan meso ini, adalah sebagai fasilitator, memfasilitasi. Jadi anggota kelompok saling memberikan memberikan motivasi, menjadi mediator, menjadi fasilitator di dalam kesempatan-kesempatan yang pemenuhan kebutuhan setiap anggotanya. Juga sebagai pendidik. Peran pendidik di sini jelas adalah upaya bagaimana kita melakukan proses pendampingan. Ada proses pendampingan yang mendidik sehingga anggota merasa nyaman. Termasuk juga bagaimana tadi katakan adanya mediator di antara kebutuhan anggota kelompok dengan apa yang diharapkan supaya antara kebutuhan itu dapat terpenuhi dengan lingkungannya, terutama anggota kelompoknya, dan ini pun bisa dibedakan dengan keinginan. Nah, kalau keinginan bisa ditunda atau dibatalkan. Nah, inilah yang perlu dilakukan bagaimana kita upaya kebutuhan itu terpenuhi. Ini adalah skala prioritas. Yang berikutnya, peran pekerja sosial dalam pendekatan meso adalah sebagai motivator. Jadi, di dalam kelompok mendorong motivasi setiap anggota untuk melakukan yang terbaik dalam upaya peningkatan bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, sehingga esok juga akan lebih baik dari hari ini. Ini ada upaya peningkatan perbaikan yang ke arah positif, sehingga disinilah peranan-peranan pekerja sosial, terutama nanti dikaitkan dengan bagaimana seorang manajer kasus di dalam penanganan yang dibutuhkan di dalam kelompoknya. Pendekatan meso melalui kelompok di sini diharapkan kita bisa memenuhi kebutuhan sebagai manusia, seorang individu dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya. Saya pikir itu yang perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan menjadi hal yang awal untuk kita sama-sama mendalami di dalam kesempatan-kesempatan nanti pada pendekatan yang lebih jelas, ya. Ini hanya sebagai pengantar saja. Saya pikir sampai di sini dulu apa yang bisa saya hantarkan pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.